Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil presentasi kami tentang mucilago Psailum dan Marshmallow. Sebelum presentasi, silakan kami sekelompok mengenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Andi Ilham selaku moderator dan Rizky Ananda selaku pemateri 1. Ada Saskia Nadifa Imroatus sebagai materi 2. Geriza Raisa Akila sebagai pemateri 3. Dan yang terakhir, Cynthia Safa Kotrunida sebagai pemateri keempat. Sebelum dimulai presentasi, marilah kita baca doa terlebih dahulu biar diberi kelancaran sampai akhir. Doa mulai. Selesai. Ya, terima kasih. Mari kita mulai presentasi terlebih dahulu. Dipersilakan untuk pemateri 1, Rizky Ananda Siswanto sebagai materi 1. Ya, terima kasih. Untuk yang pertama, mucilago. Mucilago merupakan polimer alam. Polimer alam pada dasarnya adalah polisakarida yang biokompatibel dan tidak memiliki efek samping. Polisakarida ini diperoleh dari es kudat, bibit dari tanah, dan tumbuhan laut. Mucilago diproduksi oleh proses metabolik normal yang biasanya dibentuk dari dinding sel atau disimpan sebagai lapisan di atasnya. Polimer telah banyak digunakan di bidang farmasi untuk memfasilitasi penghantarnya ke target sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan esensi obat. Mucilago bisa dimakan. Mucilago ini digunakan dalam pengobatan karena mengurangi iritasi selaput lendir dengan membentuk lapisan pelindung. Hal ini dikenal untuk bertindak sebagai larut atau kental. Serat makan yang mengentalkan massa tinja, contohnya adalah konsumsi suplemen serat yang mengandung sekam biji psailum. Nomor 1, psailum. Psailum, biji plantago berasal dari biji tanaman. Plantago psailum, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, bangsa Plantaginales, suku Plantaginaceae, marga Plantago, jenis Plantago psailum, Simplicia psailisemen, berkhasiat sebagai obat sembelit. Lanjutan, sinonim fliasid Plantagosid psailisemen merupakan biji masak dari Plantago afra L, Plantago psailum, Plantago indik, P. arenaria, dan P. ovata. Kandungan, bagian epidermis biji mengandung mucilago yang mengembang bila direndam dalam air. Mucilago ini bila dihidrolisis menghasilkan D-silosa, L-arabinosa, dan asam aldobiuronat. Kegunaan laksansia, hus kulit ari, ispagula hus kulit ari dari biji masak. P. ovata simplicia yang juga dapat mengembang bila direndam air. Psailum atau ispagula adalah nama umumnya digunakan untuk beberapa anggota tanaman genus Plantago yang bijinya digunakan secara komersial untuk produksi lendir. Psailum terutama digunakan sebagai serat makanan untuk meredakan gejala sembelit dan diare ringan, dan kadang-kadang sebagai pengental makanan. Alergi terhadap psailum umum terjadi pada pekerja yang sering terpapar substansi. Mekanisme kerja. Serat larut dalam psailum adalah polisakarida heteroksilan sebuah hemiselulosa. Psailum diproduksi terutama untuk kandungan lendirnya. Istilah lendir menggambarkan sekelompok agen pembentuk gel yang jelas, tidak berwarna, yang berasal dari tanaman. Lendir yang diperoleh dari psailum berasal dari kulit biji. Lendir diperoleh dengan penggilingan mekanis, yaitu penggilingan dari lapisan luar benih. Hasil lendir berjumlah sekitar 20% berat dari total hasil biji. Lendir biji Plantago sering disebut sebagai sekam atau sekam psailum.
Lendir biji yang digiling adalah bahan berserat putih yang bersifat hidrofilik, artinya struktur molekul menyebabkan menarik dan mengikat air. Setelah menyerap air, gel bening tidak berwarna, berlendir, dan terbentuk meningkat volumenya 10 kali lipat atau lebih. Kegunaan xylem. Makanan. Xylem telah digunakan sebagai pengental dalam es krim dan makanan penutup beku lainnya. Rasio 1,5% berat volume lendir xylem menunjukkan sifat pengikatan yang lebih unggul dari rasio 10% berat atau volume lendir pati. Vikositas dispersi lendir xylem relatif tidak terpengaruh antara suhu 20 dan 50 Celcius atau 68 dan 122 Fahrenheit. Berdasarkan pH dari 2 hingga 10 dan oleh konsentrasi gram natrium klorida hingga 0,15 molar. Sekian dari saya, lanjut ke pemateri kedua. Oke, terima kasih untuk materi 1. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri 2. Persilahkan pemateri 2. Bagi kesehatan. 1. Sembelit. Pisilium terutama digunakan sebagai serat makanan yang kental dan larut yang tidak diserap oleh usus kecil. Tindakan mekanisme murni lendir pisilium adalah untuk menyerap kelebihan air sambil merangsang eliminasi usus normal. Meskipun penggunaan utamanya adalah sebagai penghancar, lebih tepatnya dianggap sebagai serat makanan dan dengan demikian dapat membantu mengurangi gejala sembelit dan diare ringan. Sifat pencahar pisilium dikaitkan dengan serat. Ia menyerap air dan kemudian melunakkan tinja. Ini meningkatkan perut kembung atau gas sampai tingkat tertentu. Dua, kolesterol darah tinggi. Pada tahun 1998, Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat mengklaim kesehatan pada label makanan untuk pisilium diet sebagai larut jika dikonsumsi secara teratur yang akan mengurangi penyakit jantung dengan menurunkan kolesterol darah. Penelitian menunjukkan bahwa 7 gram atau lebih per hari serat larut dari kulit menunjukkan bahwa 7 gram atau lebih serat larut dari kulit biji pisilium akan cukup menurunkan kolesterol tetap dan kolesterol lipoprotein densitas rendah pada orang dengan hiperkolesterolemia. 2 biomarker yang diterima untuk resiko penyakit jantung koroner. Tiga, diabetes tipe 2. Pada tahun 2014, Administrasi Makanan dan Obat Amerika Serikat menyetujui klaim kesehatan yang memenuhi syarat untuk pisilium sebagai kemungkinan manfaat bagi penderita diabetes. Membutuhkan kata-kata yang disetujui oleh FDA pada label produk. Sekam pisilium dapat mengurangi risiko diabetes tipe 2. Meskipun FDA telah menyimpulkan bahwa ada sangat sedikit bukti ilmiah pada klaim ini, sebuah meta-analisis yang diterbitkan keputusan FDA melaporkan bahwa pisilium yang diberikan sebelum makan meningkatkan glukosa, darah puasa, dan hemoglobin terglikasi. Tetapi efek yang lebih besar terlihat pada orang yang didiagnosis dan sedang dirawat karena diabetes tipe 2 dan hanya sedikit perbaikan untuk orang-orang yang diklasifikasi sebagai pradiabetes. Empat, diet. Penggunaan pisilium dalam diet selama 3 minggu atau lebih sering menurunkan kadar kolesterol darah pada orang dengan kolesterol tinggi dan dapat menurunkan kadar glukosa darah pada orang dengan diabetes tipe 2. Penggunaan pisilium selama 1 bulan atau lebih dapat menghasilkan sedikit penurunan tekanan darah sistolik. Suplemen makanan yang mengandung pisilium dijual terutama untuk membantu penurunan berat badan, meskipun ada sedikit bukti ilmiah untuk efek tersebut. Kedokteran hewan.
Suplemen makanan serat Psyllium digunakan dalam kedokteran hewan untuk mengobati infeksi pasir pada kuda untuk membantu menghilangkan pasir dari usus besar kuda. Sekian dari kami, akan dilanjutkan oleh pemateri yang ketiga. Terima kasih untuk materi kedua. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Waktu dan tempat dipersilahkan. Dampak buruk. Yang pertama, psyllium dapat menyebabkan obstruksi usus atau bezoar jika dikonsumsi tanpa air yang cukup. 2. Gas atau perut kembung juga bisa terjadi. 3. Tersedak berbahaya jika psyllium diminum tanpa air yang cukup karena mengental di tenggorokan. Alergi. Psyllium dapat menyebabkan reaksi alergi, termasuk anafilaksis. Psyllium dapat bertindak sebagai alergen inhalansia kuat yang mampu menimbulkan gejala asma. Profesional perawatan kesehatan di rumah sakit, perawatan geriatri yang sering terpapar psyllium dapat dalam pencahar yang diberikan kepada pasien, umumnya peka terhadap psyllium 13,8% dan 8,6% memiliki alergi klinis terhadap psyllium. Karyawan manufaktur farmasi yang telah terpapar psyllium selama pemrosesan telah mengembangkan asma akibat kerja dan sensitasi IgE. Untuk melindungi pekerja yang peka, psyllium memiliki batas paparan kerja yang sangat rendah, yaitu 150 mg/m. Marshmallow. Klasifikasi ilmiah: Kingdom Plantae, Triceophytes, Angiosperm, Clade Eudicots, Rosids, Order Malvaceae, Family Malvaceae, Subfamily Malvoidea, Tribe Malvaea, Genus Althea. Terima kasih, sekian dari saya. Terima kasih dari pemateri 3. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri 4 yang terakhir. Waktu dan tempat dipersilahkan pemateri 4. Althea adalah genus tanaman tahunan herba asal Eropa, Afrika Utara, dan Asia Barat. Ini termasuk Althea officinalis, juga dikenal sebagai tanaman marshmallow, dari mana konveksi berbulu mendapatkan namanya. Mereka ditemukan di tepi sungai dan di rawan-rawan asin, lebih menyukai tanah berpasir yang lembab. Batangnya tumbuh setinggi 1-2 m dan berbunga di pertengahan musim panas. Daunnya lobus palmatelli dengan 3-7 lobus. Spesies Althea digunakan sebagai tanaman pangan oleh larva beberapa spesies Lepidoptera termasuk Buculatrix quadrigemina, dan biasanya mucilagonya terdapat pada akar. Konstituen kimia marshmallow. Akar marshmallow mengandung sekitar 35% lendir, terutama terdiri dari polisakarida, pentosan, dan heksosan yang terurai selama hidrolisis menjadi galaktosa, dekstosa, dan pentosa. Selain itu, akar mengandung pektin hingga 16%, pati hingga 37%, fruktosa hingga 10%, asparagin 2%, betadin 4%, minyak lemak 1,7%, daun dan bunga mengandung lendir dan sekitar 0,2% minyak esensial padat. Daunnya kaya akan lendir, minyak atsiri, dan seperti karet, karoten, asam askorbat. Minyak lemak dari biji marshmallow mengandung oleat 30,8%, linoleat 52,9%, linolenat 1,85%, dan asam linolenat 0,65%. Jumlah lendir, gula, dan zat lain sangat bervariasi tergantung pada waktu dalam setahun. Abu kaya akan fosfat. Kegunaan atau fungsi akar marshmallow. Akarnya telah digunakan sejak zaman Mesir kuno dalam manisan madu yang berguna dalam pengobatan sakit tenggorokan. Akar marshmallow digunakan dalam bentuk bubuk, ekstrak kering, infus, dan sirup untuk mendapatkan obat mukaltin. Sifat pengemulsi akar digunakan untuk membersihkan karpet pasir di Timur Tengah.
Ini dianggap sebagai metode terbaik untuk mempertahankan semangat warna nabati yang digunakan dalam mewarnai wall carpet. Terima kasih untuk pemateri keempat. Sekian presentasi kami dari kelompok 3 tentang psiulum dan marshmallow. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami pamit undur diri dari kelompok 3. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.